Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Apa kabar kalian? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Kali ini kita bertemu kembali di PJJ pertemuan kedua pendidikan kewarganegaraan di bab kedua, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi di pertemuan kedua bab 2 norma dan keadilan ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, anak-anak ibu, di pertemuan kedua pendidikan kewarganegaraan bab kedua tentang norma dan keadilan, kita membahas tentang masih di klasifikasi norma, yaitu yang belum kita bahas, yaitu norma berdasarkan daya pengikatnya dan norma berdasarkan bentuknya. Di pertemuan pertama, ibu sudah menjelaskan norma berdasarkan sumbernya. Anak-anak ibu masih ingat pertemuan pertama kita klasifikasi norma berdasarkan sumbernya? Ya, yaitu norma, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian di pertemuan pertama ibu juga sudah membahas tentang hakikat, pengertian, dan tujuan norma. Sekarang kita lanjut ya, pembahasan di klasifikasi norma, yaitu norma berdasarkan daya pengikatnya. Apa norma berdasarkan daya pengikatnya itu? Nah, anak-anak ibu, norma berdasarkan daya pengikatnya dibagi menjadi 4, yaitu ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan, dan ada adat istiadat. Pembahasannya bagaimana norma berdasarkan daya pengikatnya ini? Ya, norma berdasarkan daya pengikatnya yang pertama, yaitu cara atau usek, adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak. Nah, berarti norma berdasarkan daya pengikatnya ini adalah inti atau yang menjadi pokok dari norma itu sendiri. Ya. Nah, jadi yang pertama itu cara atau usek adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak dan bertingkah laku. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau folkwise adalah aturan yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi norma itu ada yang disebut dengan kebiasaan atau berdasarkan daya pengikatnya, norma itu adalah suatu kebiasaan, yaitu suatu aturan yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi suatu kebiasaan itu bisa juga dijadikan sebagai suatu norma atau aturan. Nah, begitu juga dengan cara tadi. Cara seseorang bertindak atau berperilaku itu menjadi suatu aturan atau menjadi suatu norma bagi sekelompok orang. Nah, kemudian yang ketiga, daya pengikat norma itu adalah tata kelakuan atau mores, yaitu norma yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Nah, ini mungkin ada berkaitan dengan norma kesopanan, ya, bagaimana orang bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian norma berdasarkan daya pengikatnya ini yang keempat, yaitu adat istiadat atau custom, adalah norma yang mengatur tata kelakuan yang kekal dalam masyarakat dengan pola perilaku masyarakat tertentu pada suatu daerah. Nah, jadi dilihat dari isinya norma-norma itu
ada merupakan cara, ada berdasarkan kebiasaan, berdasarkan tata kelakuan suatu masyarakat, dan berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku pada sekelompok masyarakat. Nah, dari keempat ini bisa diartikan juga suatu norma itu orang mengatakan suatu norma itu adalah suatu adat istiadat. Nah, itu tidak ada salahnya karena di dalam adat istiadat itu juga ada suatu aturan yang mengatur tata kelakuan suatu kelompok masyarakat. Atau orang mengatakan norma itu adalah suatu kebiasaan. Ya, benar juga kalau norma itu adalah suatu kebiasaan. Nah, jadi suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, nah itu menjadi suatu aturan ya, menjadi suatu norma bagi sekelompok masyarakat atau manusia. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada poin ketiga dari klasifikasi norma, yaitu norma berdasarkan bentuknya. Nah, norma berdasarkan bentuknya itu ada dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, apa itu norma tertulis dan norma tidak tertulis? Ya, norma tertulis ya. Di sini contohnya melaksanakan peraturan yang ada. Berarti di sini yang dikatakan dengan norma tertulis itu adalah suatu norma atau aturan yang tertulis atau bisa kita baca atau dibukukan. Nah, jadi suatu peraturan yang bisa kita baca atau dibukukan itu disebut dengan norma tertulis. Norma tertulis itu contohnya suatu peraturan di tingkat RT RW atau di sekolah seperti tata tertib sekolah. Nah, itu norma tertulis. Di keluarga mungkin juga ada aturan yang dibuat oleh orang tua, kemudian dipajang aturan tersebut di ruangan kita masing-masing. Nah, itu juga disebut dengan norma tertulis. Nah, kemudian contoh norma tertulis lagi seperti kitab-kitab suci ya. Nah, yaitu norma agama. Nah, itu adalah norma tertulis. Kemudian norma tidak tertulis. Nah, kalau tadi norma tertulis yaitu suatu norma atau peraturan yang ada bisa kita baca, bisa kita lihat. Sedangkan norma tidak tertulis ini, nah ini biasanya adalah terjadi pada suatu kebiasaan-kebiasaan ya, atau suatu aturan yang menjadi kebiasaan pada suatu kelompok masyarakat. Nah, tetapi menjadi aturan, sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya apa? Norma tidak tertulis itu yaitu menghormati orang tua, kebiasaan atau adat istiadat pada suatu daerah. Sedangkan norma tertulis itu banyak ya. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian mematuhi tata tertib yang ada di suatu lembaga atau lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak ibu dari klasifikasi norma itu, nah norma berdasarkan sumber itu ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian norma berdasarkan daya pengikat yaitu ada 4 juga, cara, kebiasaan, tata kelakuan atau mores, kemudian yang adat istiadat. Yang ketiga, klasifikasi norma itu berdasarkan bentuknya, yaitu ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, kita sudah membahas klasifikasi norma poin ketiga. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu fungsi norma. Apa sih fungsi norma? Pada dasarnya norma atau aturan itu dibuat adalah untuk menciptakan suatu ketertiban atau ketentraman dalam masyarakat, menciptakan ketenangan. Nah, kemudian bisa kita uraikan juga fungsi norma itu. Yang pertama, menjadi petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak atau bertingkah laku. Nah, jadi suatu norma itu berfungsi sebagai petunjuk arah atau pedoman
fungsi itu sama artinya dengan kegunaan atau guna. Nah, jadi guna suatu norma atau kegunaan suatu norma itu sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku atau bertindak. Nah, jadi kita untuk melakukan sesuatu ini kira-kira yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, ya. Menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau tidak. Nah, itu contohnya petunjuk arah atau pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian fungsi norma yang kedua, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya di sini pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana suatu hak dan kewajiban itu bisa berjalan secara beriringan. Nah, kita dalam kehidupan masyarakat jangan kewajiban saja yang kita lakukan tanpa kita mendapatkan hak, atau hak saja yang kita minta tanpa kita melakukan suatu kewajiban. Nah, di dalam hak dan kewajiban ini, ya bagaimana kita menghormati hak orang lain, ya begitu juga dengan orang lain bagaimana menghormati hak kita. Nah, kita menghormati hak orang lain itu adalah menjadi suatu kewajiban, dan orang lain juga menghormati kita. Nah, karena kewajiban kita sudah kita laksanakan, nah itu adalah menjadi hak kita. Nah, ini bagaimana suatu kepentingan ini tidak menjadi saling tumpang tindih, maka dibuatlah suatu aturan. Yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Nah, maksudnya benteng perlindungan ini dengan adanya norma atau aturan tadi, jadi kita bisa mengetahui apa menjadi hak kita, apa yang harus kita dapatkan. Kemudian apa juga yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Nah, bagaimana kita terhadap hak-hak kita. Nah, jadi dengan aturan ini bisa dilindungi hak-hak tersebut. Yang keempat, fungsi dari norma itu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, ya pada dasarnya norma itu fungsinya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kenapa bisa dikatakan norma itu berfungsi menciptakan ketertiban dan ketentraman? Karena tadi kita telah mengikuti petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap. Kemudian kita juga tidak adanya benturan terhadap kepentingan dalam masyarakat. Kemudian kita juga dilindungi hak-hak kita, sehingga terjadilah suatu ketertiban, ketenangan, kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, fungsi norma itu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, ini apalagi nih maksudnya? Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, dengan adanya norma, jadi suatu keadilan itu bisa ditegakkan. Kemudian norma itu sendiri membuat suatu aturan itu menjadi pasti. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Nah, kalau tadi fungsi kegunaan suatu norma, sekarang apa manfaatnya kita menjalankan norma dalam masyarakat? Yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Dengan kita menjalankan norma, jadi kebudayaan yang ada di masyarakat dengan adanya aturan-aturan itu bisa terjaga. Kemudian mencapai integrasi sosial, ya, yang kemudian mewujudkan keteraturan sosial. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Itu manfaat dari menjalankan suatu norma. Nah, anak-anak Ibu, dalam pelaksanaan penegakan norma, ya, kita sudah mengetahui macam-macam norma, nah bagaimana manfaat
dan fungsi dari norma itu sendiri. Kemudian kita melihat ada pelanggaran norma. Nah, setiap perbuatan tentu setiap aturan tentu ada perbuatan dan ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Nah, sekarang apa yang menjadi faktor pelanggaran suatu norma? Nah, faktor penyebab pelanggaran suatu norma yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi seharusnya kenapa orang banyak melanggar suatu peraturan? Karena sosialisasi atau pengetahuan terhadap aturan itu sendiri sangat minim. Sehingga orang tidak memahami bagaimana suatu peraturan itu, apa gunanya peraturan itu, bagaimana cara menerapkannya. Nah, sehingga orang akan berbuat semau-maunya. Nah, karena proses sosialisasinya yang tidak sempurna. Maksud sosialisasi ini adalah pengetahuan kepada masyarakat terhadap suatu aturan atau norma. Faktor penyebab pelanggaran norma yang kedua, pengaruh lingkungan. Nah, ini pengaruh lingkungan ini juga merupakan faktor penyebab pelanggaran norma. Karena kita melihat sekelompok masyarakat yang lain biasa-biasa saja, tidak untuk melanggar norma, tidak adanya tindakan yang keras oleh aparat. Nah, jadi orang akan mengikut ya apa yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab pelanggaran norma, kebutuhan ekonomi. Nah, kebutuhan ekonomi di sini maksudnya adalah karena kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mereka membuat suatu kenekatan untuk melanggar suatu peraturan. Yang keempat, faktor penyebab pelanggaran norma, ingin menjadi individu yang bebas. Nah, ini individualisme ya, yang bersikap lebih cenderung liberalis ya. Nah, mereka tidak mau terikat terhadap suatu aturan-aturan. Nah, ini yang ingin menjadi individu yang bebas. Kemudian faktor penyebab pelanggaran norma yang berikutnya, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Nah, ini berkaitan dengan aparatur penegak hukumnya. Ya, karena penegakan norma atau pelaksanakan norma itu sangat minim ya. Kemudian tidak ada ketegasan sehingga orang bisa melanggar suatu aturan atau norma. Kemudian faktor penyebab pelanggaran norma yang berikutnya adalah sikap mental. Sikap mental ini juga merupakan suatu hal yang sangat susah sekali apabila memang individu masyarakatnya atau manusianya itu memang pembawaannya itu ingin melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, inilah yang menjadi faktor penyebab pelanggaran suatu norma. Nah, kalau tadi ada pelanggaran, tentu ada akibat dari kita melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa akibatnya? Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Kemudian kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia akibat kita melanggar norma dalam masyarakat itu ya. Kemudian yang terakhir, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Nah, inilah yang terjadi apabila kita melanggar suatu norma dalam masyarakat, dan ini juga lebih bisa anak-anak ibu kembangkan lagi. Akibat melanggar norma dalam masyarakat itu apa saja yang bisa terjadi. Nah, ini ibu ambil kesimpulannya saja. Nah, sekarang bagaimana upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan? Yang perlu kita lakukan adalah pertama, adanya pembiasaan, teladan, penyadaran, pengawasan, penghargaan, dan hukuman. Nah, jadi pembiasaan di sini maksudnya adalah kita membiasakan manusia atau masyarakat itu untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua, memberikan suri tauladan
kita memberikan contoh ya kepada masyarakat yang kita bina atau manusia yang kita bina untuk menegakkan norma-norma yang ada. Kemudian penyadaran ini kita berikan suatu pandangan kepada orang yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang keempat, adanya pengawasan. Nah, ini juga penting, pengawasan terhadap pelaksanaan suatu norma atau aturan. Kemudian adanya penghargaan. Nah, penghargaan tentu diberikan kepada orang yang selalu patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Dan hukuman. Nah, kalau hukuman ini diberikan kepada orang yang selalu melanggar suatu norma atau aturan. Nah, kita lanjut anak-anak Ibu. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma itu ada dua bentuknya. Yang pertama, upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Nah, penanggulangan terhadap pelanggaran maksudnya suatu pelanggaran itu apabila sudah terjadi ada penanggulangannya, ada kelanjutannya, bagaimana apa yang harus didapatkan bagi si pelanggar aturan tersebut. Yang kedua ada upaya preventif. Nah, upaya preventif ini adalah upaya pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Jadi sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat itu kita cegah terlebih dahulu. Nah, pencegahan ini dengan cara seperti apa? Memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada. Jadi penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma itu ada dua. Yang pertama dengan upaya represifnya, yang kedua dengan upaya preventifnya. Oke, sekian dulu ya anak-anak Ibu pertemuan kedua di bab 2 ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menambah ilmu sebanyak mungkin ya, kerjakan tugas dan kewajiban anak-anak Ibu sebagai seorang siswa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.